Biokimia Pertanian. Dosen pengapu, Rian Firmansyah, SPMSI. Program Studi Agroteknologi, jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Istiper Yogyakarta 2021. Anggota kelompok, Agung Krisnamukti, Faiz Aufanovel, Rizky Dini Dwi Hirnasari, Faisal Raif Baktiar, Ibnu Rehan Maulana. Respirasi pada tanaman. Respirasi merupakan suatu proses katabolisme yang memecah molekul-molekul organik gula menjadi molekul anorganik CO2 dan H2O. Substrat respirasi 1. Karbohidrat 2. Gula, glukosa, fruktosa, dan sukrosa 3. Pati 4. Lipid 5. Protein pada spesies tertentu. Faktor yang mempengaruhi laju respirasi: ketersediaan substrat, suhu, ketersediaan oksigen, tipe dan umur tumbuhan. Zat penghambat respirasi: sianida, fluoride, lodoastefat, ether, kloroform, aseton, formaldehida dapat menambah respirasi dalam jangka pendek. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Terjadi pembakaran atau oksidasi glukosa secara sempurna dan menghasilkan energi besar yang berjumlah 36 ATP. Respirasi anaerob yaitu reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapat energi tanpa menggunakan oksigen. Pada proses anaerob menghasilkan energi dalam jumlah yang sedikit, yaitu hanya 2 ATP. Respirasi pada tumbuhan tingkat tinggi, proses yang berlangsung secara aerob, yaitu pembebasan energi dari sari-sari makanan dalam sel tubuh tumbuhan dengan cara oksidasi secara biologis. Energi tersebut digunakan untuk pertumbuhan, pengangkutan mineral, pembentukan protein, proses fotosintesis, dan lain-lain. Respirasi pada tumbuhan tingkat rendah. Proses yang berlangsung secara aerob dan anaerob atau fermentasi, yaitu pengubahan suatu senyawa menjadi senyawa lanjutan dengan bantuan enzim. Ditemukan dalam pembentukan alkohol yang awalnya merupakan glukosa. Proses respirasi. Setelah mengambil O2 dari udara, O2 kemudian digunakan dalam proses respirasi dengan beberapa tahapan, di antaranya yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Glikolisis. Glikolisis merupakan perombakan glukosa menjadi asam piruvat dalam sitosol secara anaerob. Terdiri dari 10 reaksi yang mengonversi satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. 10 reaksi yang terjadi dalam proses glikolisis dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap penyimpanan energi dan tahap produksi energi. Perbedaan fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis, proses penyusunan atau anabolisme berlangsung optimal pada siang hari. Reaksi 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2 tambah 38 ATP. Respirasi, proses pembongkaran atau katabolisme berlangsung optimal pada malam hari. Reaksi C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah 675 ATP. Metabolisme mikroba. Metabolisme terjadi pada semua makhluk hidup termasuk kehidupan mikroba. Metabolisme merupakan serentetan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup. Dalam metabolisme ada 2 fase, yaitu katabolisme dan anabolisme. Anabolisme, proses penyusunan senyawa yang lebih kompleks dari senyawa yang sederhana melalui suatu reaksi kimia. Katabolisme, proses penguraian senyawa yang kompleks membentuk senyawa yang sederhana melalui suatu reaksi kimia. Enzim, biomolekul berupa protein dengan aktivitas katalitik yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi dalam reaksi tersebut. Karakteristik enzim. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Yang ketiga, bekerja secara spesifik. Yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali. Yang kelima, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Yang keenam, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible.
Pengaturan enzim. Aktivitas enzim yang dikatalisasi dapat langsung dikendalikan melalui perubahan struktural yang mempengaruhi afinitas pengikatan substrat enzim. Regulasi enzim allosterik atau regulasi non-kovalen adalah terikatnya efektor oleh produk pada daerah allosterik atau allosteric efektor secara non-kovalen. Modifikasi kovalen adalah menempelnya gugus kimia, misalnya fosfat atau nukleotida pada enzim. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Yang kedua, derajat keasaman atau pH. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Yang keempat, konsentrasi enzim. Yang kelima, aktivator. Yang keenam, inhibitor. Pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan merupakan penambahan secara teratur semua komponen sel suatu jasad secara irreversibel. Biasanya disertai bertambahnya ukuran sel dan pembelahan sel. Pertumbuhan mikroba dibedakan menjadi 1. Pertumbuhan masing-masing sel atau sel individu. Yang kedua, pertumbuhan kelompok sel di atas permukaan medium padat. Yang ketiga, pertumbuhan sel-sel dalam medium cair. Cara menentukan pertumbuhan atau perbanyakan bakteri. Yang pertama, penentuan jumlah sel, yaitu perhitungan jumlah sel total atau total cell count, yang berarti jumlah sel bakteri yang mati dan yang hidup atau secara langsung, misalnya dengan Petrov-Hausser Bacteria Counter, hemocytometer, atau dengan cara lain. Yang kedua, berat sel. Perhitungan secara langsung dengan menentukan satu berat basah setelah disentrifus, selanjutnya ditentukan berat keringnya, lalu kandungan total N dan total C protein. Perhitungan secara tidak langsung dengan menentukan densitas optik substansi bakteri menjadi spektrofotometri. Kedua, hasil metabolisme, misalnya pengambilan O2 dan pelepasan CO2. Kurva pertumbuhan. Jika suatu bakteri diinokulasi ke dalam medium dan diinkubasi pada keadaan yang sesuai, maka bakteri akan membelah terus sampai salah satu faktor merupakan pembatas. Jika pada saat itu tidak ditambah nutrien baru atau hasil metabolisme yang mengganggu tidak diambil, maka pertumbuhan dalam sistem tertutup atau batch. Jika dibuat kurva hubungan antara waktu inkubasi dan logaritma jumlah sel, maka akan diperoleh kurva pertumbuhan dengan bentuk umum sigmoid. Kurva dapat dibagi menjadi 4 fase, atau beberapa pustaka membagi menjadi lebih dari 4 fase. Yang pertama fase lag, yang kedua fase logaritma, yang ketiga fase stasioner, dan yang keempat fase kematian. Faktor lingkungan mikroba. Faktor lingkungan berpengaruh terhadap aktivitas mikroba. Perubahan lingkungan dapat mengakibatkan perubahan sifat morfologi dan fisiologi mikroba. Beberapa kelompok mikroba sangat resisten terhadap perubahan faktor lingkungan. Mikroba tersebut dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi baru tersebut. Faktor lingkungan meliputi: yang pertama, faktor biotik, dan yang kedua, faktor abiotik. Faktor biotik yang pertama, netralisme, yang kedua, kompetisi, yang ketiga, antagonisme, yang keempat, komensalisme, yang kelima, mutualisme, yang keenam, sinergisme, yang ketujuh, parasitisme, yang kedelapan, predatorisme. Faktor abiotik. A. Faktor alam. Yang pertama, temperatur atau suhu. Yang kedua, derajat atau kesamaan. Yang ketiga, kelembapan. Yang keempat, sinar gelombang pendek. Yang kelima, tekanan osmose. Yang keenam, gas. Faktor kimia. 1. Ion-ion logam berat. 2. Fenol atau karbol. 3. Alkohol. 4. Aldehid. 5. Yodium. 6. Kalor. 7. Peroksida. 8. Zat warna. 9. Deterjen. 10. Sulfonamida. Terima kasih.